Ya. Jangan kaget guys. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan kami lagi dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan webinar kali ini. Kita akan bahas tentang sastra. Sastra seperti apa? Kita mau lebih mengenal bagaimana sastra yang berkembang di daerah istimewa Yogyakarta ini. Mungkin yang selama ini kita tahu itu orang-orang yang sudah senior. Nah, kita mau melihat bagaimana anak muda mulai bersastra dan bagaimana perkembangan sastra di kalangan anak muda ini seperti apa. Kali ini kita akan mendatangkan narasumber. Ini Mas Teddy Susairi. Bang Teddy, mohon dinyalakan videonya. Ya, halo. Wah, ya sini siapa? Jangan Dengar suaranya? Oh, ayo. Ya. Oleh goreng sak menit-menit wae lho Mbak Eva. Sudah. Kira Bu wingi sing ngenai duit aku. Webinar kali ini Wong iki wingi sing ngenai duit aku. akan bersama dengan Mas Teddy Susairi. Saya bacakan dulu data biografi beliau. Jadi Mas Teddy ini kelahiran Bantul 13 April 1981. Beliau sekarang tinggal di Sendang Sari, Pajangan, Bantul. Kemudian beliau sekarang menjabat sebagai Wakapit Parsenibut KNPI Bantul. SMA, beliau menempuh SMA 2 Bantul. Kemudian jenjang sarjana beliau itu adalah filsafat UGM. Untuk pengalaman sebagai narasumber, ini data yang dikirimkan ke kami, ini narasumber beliau pada saat tahun 2021. Yang pertama, beliau pernah menjadi narasumber workshop film fiksi Dinas Kebudayaan Bantul pada Juli 2021 ini di Balai Desa Gilang Harjo. Belum lama berarti ya Mas ya. Kemudian yang kedua, narasumber workshop penulis cerpen Dinas Kebudayaan Bantul Juli 2021 juga di Rose Inn Hotel. Yang ketiga, beliau menjadi narasumber talkshow seni budaya di Radio Persatuan Juli 2021. Yang keempat, beliau pernah juga menjadi narasumber seminar permusiuman Dinas Kebudayaan DIY pada bulan Juni 2021. Pekerjaan beliau adalah komisaris SPJ Belusuan Bantul Multimedia Group. Wah, ini agak melenceng dari sastra. Yang kedua, beliau founder YTP Mancing W. Kemudian Jogja Jateng Channel, Cerita Seroja, Bang Teddy W, dan lain-lain. Beliau juga memimpin redaksi majalah kebudayaan Bantul, namanya Selarong. Yang keempat, beliau founder Forum Pemuda Wirausaha Bantul. Beliau juga direktur utama Komatera Acting Class and Artist Management. Di bidang organisasi, beliau ini adalah Ketua Paguyuban Sinias Bantul. Dia juga pembina Forum Desa Sinema Yogyakarta. Beliau juga Sekjen Komunitas Sastra Bantul, Kordum Selasa Sastra, Wakabit Sinema Asosiasi Seniman Bantul, dari Dewan Kebudayaan Bantul. Dia juga founder Paguyuban Teater Bantul. Kok suaranya Dia juga videografer online sastra bulan purnama Rumah Budaya Tembi. Wah, ini lengkap sekali. Jadi sudah malang melintang ya Mas ya, sudah cukup lama. Nah, ini kita mau langsung aja. Kita mau coba tahu seperti apa sebenarnya kondisi sastra yang ada di DIY ini, khususnya lebih ke sastra anak muda. Monggo Mas Teddy langsung. Assalamualaikum, halo, bisa didengar ya suaranya? Bisa nggak bisa? Bisa. Dengar keras sekali. Keras sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Terima kasih atas waktunya bergabung di sesi kali ini. Terima kasih Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan waktu ini. Sebenarnya kesempatan kita bersama untuk sharing ya, men-sharing gagasan. Kalau di pengalaman saya nanti bagaimana saya kemudian terjun bebas di dunia sastra, khususnya bersentuhan dengan anak-anak muda. Tetapi nanti barangkali juga dari para yang hadir di webinar kali ini bisa bekerja sama sekaligus memberi input kira-kira ke depan bagaimana. Kalau bicara, saya akan mencoba mengawali dengan kisah hidup. Nah, sastra itu asiknya kitanya lebih baik melalui kisah hidup ya, apa yang saya alami. Jadi kalau di dunia sastra ini saya termasuk lahir sebagai seorang pecinta sastra yang otodidak. Otodidaknya dalam arti diajar sama bapak ibu guru di sekolah dulu tentang bahasa dan sastra ya. Namun demikian untuk implementasinya melakukan treatment sendiri. Misalnya ketika kecil di masa SD, SMP suka membaca majalah, koran itu bahkan tidak diajari atau disuruh sama orang tua, tapi benar-benar ketika ada tulisan saya berusaha untuk melihat gambarnya, membaca tulisannya seperti itulah. Karena kalau orang tua, background keluarga saya petani, sehingga kemudian kalau bicara edukasi ya cukup jauh, dan tempat tinggal saya itu di desa, sehingga juga akses terhadap majalah, koran, dan buku itu tempatnya terbatas. Kalau tidak di sekolah ya di tempatnya tetangga saya yang kaya dan langganan koran. Nah, hingga kuliah, dari sekolah dan hingga kuliah mencari buku sendiri di berbagai perpustakaan, dan kadang-kala kalau tidak kuat beli bukunya, ngikuti. Kalau dulu banyak ya acara-acara bedah buku di kampus, di sekolah itu banyak. Biasanya kalau dulu berbayar, dan ketika berbayar saya tidak mampu membayar, sehingga saya biasanya di ring luar itu yang penting mendengarkan lah dialognya apa yang terjadi, bahas buku tentang apa, puisinya siapa, dan seterusnya gitu. Sehingga proses saya dalam belajar sastra cenderung mencari tahu sendiri. Begitupun ketika pertama kali menulis juga, bahkan tidak pernah saya bijaki terhadap bapak ibu guru saya yang saat itu di SMP atau di SD, tapi langsung saya kirim ke media yang ada saat itu di Jogja gitu ya. Nah, setelah beberapa kali ngirim, ada beberapa yang dimuat yang di masa SMP, SMA, dan paling banyak ketika di kuliah. Nah, ketika kuliah ini kemudian apa ya bahasanya, ketertarikan terhadap sastranya cukup tinggi, karena kalau di dunia kampus UGM, UNY, UIN saat itu yang tempat saya sering jalan-jalan, di Sanata Dharma juga, di UII, pokoknya di sekitaran situ itu kalau dulu suka bersepeda jalan-jalan, kalau ada seminar bedah buku, pameran buku itu pasti berusaha datang, melihat paling tidak acaranya apa, seminar dan seterusnya. Dari situ kemudian banyak berkenalan dan belajar dengan komunitas-komunitas yang ada di kampus zaman itu ya. Ya kemudian dari situ ketemu beliau-beliau atau orang-orang yang saya anggap senior untuk dunia sastra. Banyak yang tidak perlu saya sebutkan, tapi banyak banget orang-orang sastra di Jogja yang secara ideal atau secara kebatinan atau secara rohani beliau adalah guru saya. Prinsipnya saya mencoba menjadi penonton sih sebenarnya, karena ingin menikmati bagaimana menikmati dan belajar bagaimana menulis sastra, kemudian bagaimana mementaskan sastra dan seterusnya. Ya kemudian di saat itu masa sendiri tidak ada teman dan seterusnya. Tetapi ketika masa-masa kampus itu mulai hilang, kemudian terjun lagi di dunia sosial melalui Karang Taruna, melalui KNPI, mulai organisasi kemudaan, sempat di LSM juga. Endingnya dari kecintaan saya atau kesukaan saya nonton atau belajar dari berbagai komunitas dan kegiatan tentang sastra di dunia kampus tadi, kemudian apa ya, mensupport saya untuk mencoba iseng membuat workshop khususnya di dunia penulisan. Nah saat itu karena ketertarikan saya itu banyak, tadi kalau disebutkan Bu moderator tadi itu kan memang tidak hanya sastra ya, kemudian menjadi titik tolaknya adalah nulisnya. Ya, saat itu usai masa-masa di kampus itu saya mencoba membuat workshop jurnalistik, workshop penulisan sastra, puisi, cerpen, bahkan sempat
membuat workshop treatment menulis novel, walaupun ternyata murid-muridnya nggak jadi termasuk saya. Kemudian ada workshop teater dan ada juga workshop film. Secara ini korelatif sih menurut saya. Prinsip dasarnya adalah dunia penulisan, artinya basically kalau dikembalikan lagi tulisan jurnalistik yang menarik ya bisa menggugah rasa sehingga kemudian sastra menjadi peran penting. Begitupun teater yang menarik ketika kemudian kemasan naskahnya itu gramatiknya, tangga gramatiknya ada juga kita pelajari di sastra. Dan di film pun begitu menurut saya. Sebuah film yang bagus akan dimulai dari skenario yang bagus, artinya dimulai dari tulisan yang bagus, ide cerita yang pasti juga unsur artistiknya basic lagi kembali ke persoalan sastra. Dalam pandangan saya seperti itu. Kemudian dari berbagai workshop jurnalistik yang sempat saya dan kawan-kawan kerjakan, akhirnya kan banyak alumnusnya ya, banyak alumninya yang kemudian pasca workshop itu mau ngapain. Ini bedanya workshop dulu sama sekarang barangkali. Kalau workshop dulu itu peserta bayar saja banyak. Kalau sekarang peserta dibayar ya kayaknya. Mana ada ya nih. Tapi kalau saat itu kita sempat membuat workshop nulis sastra untuk pelajar saja bayar 50.000 itu over. Pesertanya banyak sampai menolak. Nah pasca kemudian mengikuti workshop mereka tidak punya wadah, sehingga kemudian dari situ yang kemudian biasanya ditanyakan para peserta, habis ini apa mas, habis ini bagaimana, dan seterusnya. Ini yang jadi persoalan ketika kita sudah mengikuti workshop penulisan, workshop film, workshop sastra, jurnalistik, dan seterusnya. Pasca itu mereka tidak punya tempat untuk mengekspresikan karya mereka. Tidak ada, ya paling kan kalau kita bicara workshop, karena waktunya terbatas, tempatnya terbatas, segalanya terbatas, sehingga kemudian selesai di situ, di screening nanti ada beberapa peserta yang biasanya akan menanyakan rencana tindak lanjutnya bagaimana, setelah ini bagaimana. Kalau saya menulis kirim ini, tulisan mau dikirim kemana, itu kadang mereka bertanya. Hingga kemudian mereka perlu wadah, sehingga saya dan kawan-kawan mencoba untuk membuat wadahnya. Misalnya ketika teman-teman yang tertarik di dunia jurnalistik dan fotografi, tadi sudah disebutkan di awal, kita punya namanya Suara Pemuda Jogja dan Besukan Bantul, itu memang sebagai laboratorium teman-teman untuk mencoba melatih menulis jurnalistik dan dunia fotografi. Kemudian ada juga yang senang di dunia teater, kita membuat namanya Komatera. Komatera ini komunitas teater remaja. Ini kalau yang paguyuban teater Bantul tadi kan cenderung sudah jadi gitu. Mulanya dari forum komunikasi teater Bantul, kemudian direkatkan lagi, diperbanyak, diperluas, dan dimajukan lagi dalam konsep paguyuban teater Bantul. Tetapi kalau yang anak-anak muda yang masih ingin belajar, masih dalam proses belajar dari nol, bahkan seperti itu, kita membuat namanya Komunitas Teater Remaja Bantul, Komatera. Ini memang fokusnya di persoalan acting, kelas acting, kemudian pemeranan. Dari proses itu juga lahir Paguyuban Sinas Bantul, salah satunya yang kemudian dulunya saya dan kawan-kawan masuk ke dusun-dusun, melatih, workshop dusun-dusun tertentu untuk kemudian membuat film bersama di dusun tersebut. Kita dampingi dari awal dan akhir, dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dan yang paling berat itu kan segala untuk film di praproduksi ini. Ketika ada ide, ada gagasan, dituangkan dalam konsep, nanti konsep skenario gimana, terus kemudian alurnya bagaimana, settingnya bagaimana. Nah, di titik inilah peran sastra menjadi cukup penting ketika kita paham bagaimana dunia sastra menulis lah, khususnya menulis sastra yang baik akan menghasilkan sebuah tulisan yang baik. Nah kemudian yang kemudian akhir-akhir ini cukup jadi bahasan teman-teman kami adalah lahirnya terkenalnya program kami, acara kami ya, sebenarnya itu kalau disebut paguyuban juga bukan, lembaga juga bukan, ini sekedar tagline acara atau kegiatan namanya Selasa Sastra. Nah, kesadaran kelahiran Selasa Sastra itu sendiri sekitar 7 tahunan yang lalu. Itu kan kalau melihat situasi dan kondisinya kan Jogja itu banyak acara sastra itu, kalau zaman pra pandemi, sebelum ada pandemi itu kan hampir setiap malam ada acara sastra. Bahkan hampir setiap malam. Dan dapat dikatakan satu malam itu bisa 1, 2, 3 bahkan 5 sampai 10-an titik
di kampus-kampus di Malioboro itu ada sastra Paguyuban Sastrawan Malioboro, Mataraman di Malioboro, ada SPS Duta Taman Budaya di kampus-kampus, kemudian ada teman-teman di Cendana juga ada, banyak banget. Kalau di kota udah banyak. Tapi kalau kemudian saya yang lebih banyak kecenderungannya tinggal di dusun, di Bantul khususnya, kemudian melihat kalau bicara kegiatan sastra ya sangat minim. Kalau di Bantul yang paling banyak ada ya, yang paling banyak didatangi orang dikenal ya Sastra Bulan Purnama di Tembi, di Rumah Budaya Tembi sudah rutin itu saat itu, dan memang sudah punya gaung yang cukup tinggi, dan di sana memang sastrawan senior yang sudah jadi tulisannya udah bagus-bagus. Nah di kerumunan itu saya sering menemukan anak-anak muda atau juga yang sudah sepuh atau sudah berusia, tetapi mereka ya sama seperti saya, senang menikmati menonton jam-jane atau sakjane ya pengen dia tuh pentas, pengen nulis, tapi kepada siapa mau apa ya bijak atau mau ini apa istilahnya mau konsultasikan katanya nggak ada. Atau kadang sudah dikonsultasikan tapi belum patut untuk dipentaskan, barangkali itu ya Pak ya. Bayangan saya ketika kemudian sudah terlalu banyak yang inden mau pentas di Sastra Bulan Purnama sehingga banyak antrian yang bahkan tercecer banyak sekali. Saya melihat benar ketika banyak usaha sebenarnya dia sempat ingin pentas tapi memang nggak ada waktu, nggak ada tempat saat itu karena pertemuannya offline. Sehingga kemudian dari gagasan itu dari peristiwa itu lahir gagasan untuk membuat forum sastra yang lain. Walaupun sebenarnya saat itu juga sudah ada teman-teman di ISI ada, terus kemudian di Bantul itu ada juga, di daerah Kasian itu juga ada komunitas belajar sastra itu ada. Namun untuk yang pementasan Sastra Bulan Purnama cukup fenomenal ya, saat itu. Sehingga setelah ini lahirnya momentumnya adalah ketika itu Mas Satmoko Budi Santoso, sastrawan, penulis, cerpenis, novelet yang sudah cukup kita kenal ya karya-karyanya, seperti Dilarang Membunuh di Hari Sabtu. Nah, kebetulan mengontak saya dan minta tolong aku punya buku baru, judulnya kumpulan cerpen dan novelet ini, nama judulnya Rahim Titipan. Karya barunya Mas Satmoko itu mau di launching, tapi bagaimana ya cara launchingnya yang asik aja, yang beda dari konsep yang mewah atau istilahnya apa ya, bahasa Mas Moko ini kalau nggak salah orang tidak harus dengan sastrawan yang sudah jadi. Malah saya senang ketika ketemu anak muda yang mungkin tidak tahu sastra sama sekali, atau dia ingin lihat aja lah. Nah ketika Mas Moko bilang gitu, saya itu gayung bersambut tahun 2014 1 Februari kita di halaman kantor Telekomunikasi Bejen kita menyelenggarakan launching bukunya Mas Satmoko Rahim Titipan. Banyak teman-teman yang saat itu hadir, termasuk yang teman-teman senior sastrawan penulis terkenal juga ada banyak yang datang. Tapi kemudian pengisi acaranya memang kita buat tidak melulu, bahkan ada yang benar-benar baru pertama kali baca puisi malam itu juga boleh pentas. Dibatasi ya karena kemudian waktu dan durasinya harus terbatas, namun tidak mengabaikan teman-teman yang baru ingin ikut gitu. Sehingga mulai dari acara itu kemudian kegelisahan muncul lagi. Wah, ini kalau cuma berhenti di sini bagaimana ya? Terus kemudian acara sastra itu kita gelar dari dusun ke dusun, dari Karang Taruna dusun, kemudian sempat dari beberapa kafe pindah-pindah gitu. Juga sempat diunduh teman-teman komunitas sastra, terus ada dari kampus sekolah ke sekolah-sekolah juga dia. Sempat kita menetap di suatu kafe, dan kembali lagi karena kafenya belum tikar ya kita jalan-jalan dari satu kafe, dari satu sekolah, dari satu komunitas, dari satu dusun ke desa yang lain. Sehingga yang terakhir sebelum pandemi kemarin kita kembali menetap di satu kafe. Kebetulan kafenya teman-teman untuk menghidupkan situasinya. Kalau konsep kafe selama ini kan konsep kafe ini menjadi penting karena kemudian banyak anak muda yang di sana yang barangkali bahkan tidak tahu sastra sama sekali. Yang kedua catatannya adalah bahwa kebanyakan kafe konsepnya entertainment atau hiburannya pop, misalnya musik gitu ya. Jarang yang kemudian mengemas misalnya kafe itu ada bukunya dan mereka bisa baca buku di sana.
Kalau wifi-nan uploadnya tidak sekedar ngupload tugas atau game, tapi mereka bisa nulis sastra interaksi, ya itu kan jarang. Nah, kita mengemas kafenya itu juga sebagai tempat untuk mereka sama-sama belajar sastra, tulis, diskusi, kemudian latihan pementasan. Nah, ketika sudah siap dipentaskan, mereka dipentaskan di Selasa sastranya. Kalau dulu rutin setiap Selasa malam Rabu selama 1 bulan itu ada acara Selasa Sastra Indonesia, Selasa Sastra Jawa, Selasa Ngaji Bareng Kebudayaan, dan Selasa Sinema. Itu ada rutin setiap minggu, ada seperti itu di masa-masa sebelum pandemi. Sebelum pandemi datang, kita sudah mencoba mendokumentasikan hal itu dan kita upload di YouTube, tapi YouTube-nya YouTube personal saya yang di Bang Tek di YouTube channel. Sebagai bentuk dokumentasi, karena segala perlengkapan memang saya support secara personal ya. Ya kemudian sebelum pandemi datang kita sudah mencoba mengupload itu secara rutin. Kalau acaranya Selasa malam Rabu ya diupload 2-3 hari setelahnya, tergantung situasi internetnya lancar atau tidak, bagaimana ngeditnya sebelum diupload. Nah, Selasa Sastra sendiri kemudian menjadi sebuah treatment kami, teman-teman, untuk kemudian membuat ini sebagai kawah condro dimukonya untuk belajar membaca dan belajar menulis dan membacakan karya mereka. Kalaupun belum punya tulisan, bisa belajar membaca atau pentas sastra, membacakan karya teman atau karya penulis yang lain. Konsepnya adalah sebagai tempat untuk belajar, karena kita sebenarnya ketika kemudian seperti itu sering terjadi teman-teman yang datang ke kafe itu sama sekali nggak ngerti sastra, ada yang maksudnya apa, ini puisinya siapa, nggak ngerti. Tetapi ketika pas mereka datang di kafe itu dan kita mengadakan acara Selasa Sastra, mereka kemudian tertarik. Setelah acara selesai, boleh nggak besok kita pentas, tapi malu ya, saya nggak bisa ya, udah latihan dulu ya, kayak gitu ya. Proses-proses kayak gini yang kemudian membuat senang, sehingga kemudian kegiatan Selasa Sastra bisa berjalan selama 7 tahun. Sampai detik ini output yang kita dapat dari perjalanan Selasa Sastra ini ada berbagai video yang ada di Bang Ted di YouTube channel. Itu tidak hanya di masa pandemi, tapi sebelum pandemi juga sudah ada. Juga beberapa buku antologi puisi, salah satu judul buku puisinya adalah Omnibus ini, yang kita terbitkan tahun kemarin saat pandemi tahun pertama. 15 penyair muda dan pemula ini, banyak kan, ada juga yang sudah punya nama besar juga ada, tapi kebanyakan masih penulis baru. Dan justru tantangannya ketika pandemi datang, saya ingat sebelum bahasanya banyak pentas-pentas daring dilakukan, saat itu kita sudah mengupload dan sudah mencoba melakukan taping ya, di Selasa Sastra kita ubah formatnya karena kemudian tidak boleh ada kegiatan keramaian, sehingga kita batasi. Nah, ketika dibatasi itu memang kemudian kita screening, ini yang mau taping ini siapa saja, kita batasi maksimal 10-15 orang, membacakan berapa karya, kita rekam, kemudian kita edit, kita upload. Nah, sehingga kemudian ritmenya berubah. Kalau dulu acara offline Selasa Sastra di hari Selasa malam Rabu, kemudian diuploadnya bisa hari Rabu atau Kamis, sekarang dirubah ritmenya, bisa pengambilan gambarnya yang teman-teman yang mau pentas Selasa Sastra di hari Sabtu malam Minggu atau Senin malam Selasa, kemudian Selasa malamnya sudah bisa dinikmati secara premier di YouTube. Nah, ini memang kemudian tantangan yang kemarin sempat ya siap tidak siap, kebetulan bisa kita lakukan seperti itu. Nah, memang kemudian Selasa Sastra ini kita sepakati bersama sebagai wadah untuk proses kreatif teman-teman baru ini. Atau ya bukan tidak sekedar baru, mungkin juga yang kepingin mendalami, karena mungkin itu panggilan. Karena kemudian menulis ini menurut saya harus sebuah panggilan jiwa ya. Kalau sudah senang menulis tuh biasanya mau berhenti nulis tuh ya pusing, sehingga dia harus nulis. Tapi kalau sekedar nulis kan juga nggak terlalu bagus. Ketika kemudian nulis sudah di-BJT atau istilahnya, ayo kita apresiasi bersama, kemudian kita pentaskan. Sehingga kemudian Selasa Sastra harapannya juga jadi bagian proses pendokumentasian ketika kita rekam, kita upload di YouTube, dan banyak yang belum banyak yang belum kita edit, belum kita upload banyak. Tetapi itu bagian dari dokumentasi, karena kadang-kala kita ada kegiatan sastra, banyak kegiatan tapi lemah di dokumentasi. Kadang-kala kita hanya mendokumentasikan dalam bentuk foto maupun atau video pun jarang.
apalagi yang sifatnya nanti dokumentasi dalam bentuk buku atau tulisan-tulisan telah ilmiah gitu ya. Nah, sekaligus acara Selasa Sastra ini kita jadikan media kepada teman-teman yang terlibat di dalamnya untuk sama-sama belajar manajemen. Dari situ monggo kita perkenankan kalau ada yang kepingin hari itu jadi korlapnya, terus kemudian mengatur panggungnya, settingnya, siapa yang akan pentas, kemudian durasinya apa saja yang mau pentas, dan seterusnya. Ya, kemudian selain hasil karya dalam bentuk video atau tulisan tadi, sebenarnya salah satu tujuan adanya Selasa Sastra kepada teman-teman anak muda yang baru bahkan tidak mengenal sastra sama sekali itu kembali lagi pada keluh kesah awal 7 tahunan yang lalu ketika saya pertama kali ketemu lagi setelah sekian lama tidak ketemu dengan Mas Satmoko, Mas Toto dan seterusnya, teman-teman senior, almarhum Budi Wiryawan, almarhum Kang Badil, bahwa kemudian sebagai keluh kesah mereka sebagai penulis itu kadang-kadang mereka punya karya banyak, nulis, punya buku, tetapi tidak ada yang membeli. Jangankan yang membeli, yang membaca dibagi gratis saja belum tentu dibaca. Dapat buku gratis puisi belum tentu semua dibaca dari awal sampai akhir kan. Sehingga kemudian harapannya melalui wadah Selasa Sastra itu menantang atau memberi apa ya istilahnya stimulan. Ayo dibaca, kalau kamu belum menulis puisi, ya udah baca buku puisinya siapa, silahkan pilih sendiri dibaca. Sehingga kita berharap kemudian buku yang ditulis dan diterbitkan oleh para penulis ini juga ada apresian barunya. Nah, ini memang lucu karena kemudian kalau bicara buku kumpulan puisi itu kan kalau mau dijual sulit ya lakunya, sulit banget. Lumayan kalau kumpulan cerpen lebih banyak yang beli, kalau novel banyak banget. Nah, misalnya seperti itu ada ketimbangan hal seperti itu sehingga kemudian kami berpikir Selasa Sastra menjadi bagian penting untuk proses bagaimana mengenalkan sastra ini kepada teman-teman baru, kepada teman-teman anak muda khususnya atau yang awam dengan dunia sastra. Sih monggo nggak apa Bapak Ibu guru yang sama tidak pernah bersentuhan dengan dunia sastra pun ketika kemudian hadir di lokasi juga wah pengen pentas dekat bisa ya Mas, ya seperti itu. Ya prinsipnya ketika kami mencoba untuk terus mempertahankan Selasa Sastra sampai detik ini ya ingin mengajak semua orang untuk menyukai dunia sastra, khususnya untuk anak-anak muda yang baru nyemplung di dunia sastra, ingin belajar sastra. Nah, itu yang menjadi apa bahasanya? Mungkin kalau disebut kami belum menjadi apa-apa, kita belum belum pantas kalau disebut sejati karena ini memang belum ada apa-apanya, ini masih proses panjang. Saya sama teman-teman juga mengatakan ini perlu nafas yang panjang bagi kita misalnya karena kita tidak ada yang mensupport baik sarana prasarana, keuangan atau apa, tidak, kita benar-benar menyelenggarakan acara ini semuanya mencoba untuk mandiri bantingan, tapi justru inilah yang menjadi semangat untuk ayo tetap coba kita bertahan terus jalan apa adanya semampunya. Adanya sound kecil ya pakai sound kecil, kalau listriknya padam ya udah pakai lilin kayak gitu ya. Ini memang jadi bagian tantangan kami untuk mencoba terus. Ya semoga nanti bisa menjadi bagian dokumentasi untuk perjalanan sastra khususnya di Bantul. Kalau saya mengatakan kami berada di pinggiran kota, kalau di kota itu kan tempat-tempat berkumpul teman-teman untuk penggiat sastranya banyak. Kalau di Bantul masih sedikit, barangkali di Kulon Progo juga sudah ada tetapi terbatas, di Gunung Kidul juga ada jadi terbatas. Kami mungkin seperti itu juga mencoba membuat bukan membuat kutub-kutub baru tapi membuat simbol-simbol atau jaringan bahwa kemudian ada banyak tempat-tempat di Yogyakarta yang ada di daerah-daerah juga ada kegiatan sastra, tidak terpusat di pusat di Jakarta, kota-kota Jakarta tidak, tapi kemudian mencoba kita tarik ke wilayah-wilayah bahkan ke pelosok-pelosok. Kalau pas masa sebelum pandemi itu kita sempat mengajak beberapa sastrawan senior misalnya seperti Mbak Nuni, kita ajak ke perbukitan yang ada di pegunungan Piungan sana juga pernah, di pelosok Pajangan di gunung, bahkan mapnya tidak terbaca, Google Mapnya Sherlocknya itu tidak terbaca juga pernah, ke daerah Surwoi Mogiri, di pelosok-pelosok itu coba kita masuki gitu. Ternyata ini juga bagian yang menarik ketika ternyata di dusun-dusun itu khususnya yang anak-anak muda ya, ketika mereka belajar
bahasa dan sastra di sekolah, tetapi praktiknya kurang. Menulisnya mungkin mereka diajari nulis, diajari membaca, tetapi implementasi di realnya tidak hanya secara teori dan praktik edukasi, tapi praktik di lapangannya tidak ada wadahnya. Nah, harapannya dari situ kita bisa memberi wadah. Beberapa kali kita sempat dimintai bantuan teman-teman yang ada di dusun-dusun untuk ayo mau workshop nulis di dusun kami, Mas. Siap, kami siap. Teman-teman juga semuanya kita tidak pernah, kita bilang ke teman-teman di dusun, kita nggak pernah sih bahasanya memungut biaya, enggak. Pokoknya kalau ada yang bisa mampu slow berangkat. Yang penting sampai lokasi tidak geblasuk, tidak menemukan tempatnya. Ini kan malam-malam gitu ya, karena kebetulan kebanyakan agenda Selasa Sastra itu malam hari, ketika mesaknya ketika narasumber yang kita ajak tersesat itu kan mencari-cari di hutan, di jalan-jalan yang mereka belum kenal. Kalau pelosok Bantul hampir semua sudut sudah pernah kita datangi ya, dengan teman-teman Karang Taruna Dusun. Kalau di silaturahmi kita juga melakukan di Kulon Progo, kemudian di Gunung itu juga pernah, ke Sleman ngobrol-ngobrol tapi tidak pementasan pernah. Kita mencoba menjalin silaturahmi itu tidak hanya berkutat di Bantul tok, tetapi juga tadi sebenarnya semangatnya justru coba memperkenalkan sastra ini atau kegiatan sastra, karya sastra ini kepada teman-teman muda, bahkan kalau bisa orang ngerti, sing awam benar dengan sastra, yang nggak ngerti sama sekali, yang mereka orang-orang dusun seperti saya dulu gitu ya. Ayo, ini dunia baru yang menarik ya. Seperti itu sih gagasan dasarnya, dan membuat apa ya istilahnya kita bisa mencoba bertahan sampai saat ini. Nah, ya memang kemudian tantangan di masa pandemi yang mungkin nanti juga kita butuh input sebenarnya bagaimana ya kondisinya ketika seperti ini. Online terus juga kadang-kadang nggak asik gitu. Aduh, kok kangen ketemu, kangen kesasar, kangen tatap muka dengan penonton yang umum gitu ya. Karena kita juga pernah pentas 17-an, Sumpah Pemuda, acara-acara Merti Dusun, sastra nilai di sana itu kan menarik. Jadi kalau misalnya di Merti Dusun biasanya wayangan, ketopraan, jatilan, di situ ada sastra. Itu juga bagian yang bagi kami ketika teman-teman pemuda di dusun dan desa itu mengundang atau apa ya istilahnya, ayo Mas dolan sini untuk acara pentas sastra, itu bagi kami sesuatu banget, itu sesuatu yang ngerenyuhke bahwa kemudian sastra tidak lagi ada di Menara Gading atau di pusat kota keramaian yang kemudian dengan orang-orang top gemerlap gitu, enggak, tapi kadang di pelosok dusun yang jalannya gelap, dan di sana ketika acara berlangsung listriknya mati, ketika gensetnya hidupkan tidak bisa, dan kemudian kita pakai obor, itu kan sesuatu yang justru ini tantangan kita untuk mengenalkan sastra kepada kalangan. Nah, ini saya kira banyak yang tidak memikirkannya ya, barangkali ya, mungkin kami pun sebenarnya juga berharap kami tidak sendiri, karena dan terima kasih akhir-akhir ini masa-masa sebelum pandemi itu banyak teman-teman sesepuh senior sastrawan di Jogja yang kemudian ngarepi kami datang ke lokasi acara Selasa Sastra, kemudian mau berbagi, membacakan karyanya, bahkan tidak hanya sekedar membacakan karyanya, menyemangati, ayo ngobrol-ngobrol bareng, ayo kalau kepingin diskusi tentang sastra atau penulisan bisa, ini kan juga termasuk sesuatu yang bagi kami sangat menyenangkan, sangat menggembirakan ketika para senior dan sesepuh tadi berkenan datang. Kalau pemetaan secara umum tentang pergerakan sastra untuk generasi muda, barangkali kami salut kepada Balai Bahasa Yogyakarta, ada Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta, ada Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta ya, yang secara rutin memang menyelenggarakan workshop untuk pelajar khususnya untuk dunia sastra. Namun karena itu pilihan dan screeningnya biasanya cukup berbeda ya dengan apa yang kami lakukan, mungkin kami bisa menjadi bagian proses untuk mencoba menjadi jembatan si wadah saja kepada teman-teman yang ada di pelosok lah. Barangkali itu dulu, barangkali mungkin kalau ada di sambung bisa kita ngobrol-ngobrol. Saya sih ingin teman-teman bisa memberi input juga kepada kami. Begitu dulu barangkali. Mbak Zita. Oh, nggak ada 1 jam, nggak apa-apa ya. Santai Mas.
Ini keren sekali perjuangannya. Jadi butuh waktu lama untuk bisa menjadi setidaknya seperti ini gitu ya Mas ya. 7 tahun, sudah 7 tahun jalan dan seperti ini kan kalau yang sekarang barangkali hanya melihat di poster, di media sosial, di jaringan WhatsApp gitu ya. Tapi saat-saat kemarin-kemarin ketika belum ada teknologi, bagaimana kita istilahnya menyebarkan berita melalui SMS atau pesan BlackBerry Messenger ya untuk datang ke lokasi itu juga bagian menarik karena Selasa Sastra lahir di era perpindahan analog ke digital ya, artinya memang sekarang dunia digital. Kalau dulu kita bahkan mengundangnya juga sampai didatangi ke rumah, ayolah datanglah bacakan puisi. Kamu nggak bisa ya udah seadanya baca karya orang lain juga nggak apa-apa. Yang penting baca dulu, pentas dulu. Seperti itu Mbak. Oke. Ini sepertinya antusias yang ingin tahu tentang Selasa Sastra ini cukup banyak Mas. Jadi mungkin kita bisa coba ini bacakan, ada satu yang ingin tahu. Kalau ingin pentas di Selasa Sastra, apakah membayar untuk bisa naik pentasnya? Sebenarnya sudah dijawab sama Mbak Nani Indarti, gratis. Tapi mungkin bisa dijelaskan prosesnya, Mas, supaya paling tidak yang punya minat, punya keinginan untuk bisa bergabung di Selasa Sastra itu seperti apa? Kontak ke jenengan atau bagaimana, itu prosesnya mungkin bisa dijelaskan. Kalau saat ini kita memang untuk tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk Selasa Sastra sekarang kita mencoba untuk memupuk manajemen karena selama ini kan kita sadar diri ya sebagai orang yang terjun di dunia seni budaya, nulis, sastra, seni budaya dan yang lain-lainnya termasuk di dunia film itu kadang kita nulisnya bagus, terdengar di media bisa menerbitkan karya film, tetapi kita lemah di manajemen. Nah, ini kalau Selasa Sastra sekarang ada namanya, kalau di grup namanya COC itu sebenarnya untuk sarana untuk kita saling berbagi pekerjaan. Kalau tadi ditanyakan apa bergabung dengan Selasa Sastra bayar, tidak bayar sama sekali. Kita sih senang banget ketika ada teman-teman karang-taruna dusun misalnya, Mas mbok sini mau workshop sastra, oh siap, selagi bisa ya waktunya ya, karena ya kadang kalau tunggu-tungguan dan nanti siapa yang bisa datang, belum tentu saya, ada nanti Mbak Nani tadi juga sering datang dan membantu acara di Selasa Sastra, Mbak Nunung juga ada, teman-teman yang lain banyak yang biasanya kita di grup ngomong siapa ini yang bisa datang ke sana untuk misalnya mendampingi teman-teman atau bareng-bareng belajar dengan teman-teman di dusun misalnya itu. Tapi memang ini juga kita tidak menolak ketika ada teman-teman yang menyumbang ya, jujur aja ini. Jadi memang kadang-kala ada juga yang kemarin belum lama ini biasanya kalau di Selasa Sastra bayar atau tidak, enggak bayar sama sekali. Tapi alhamdulillah memang beliau-beliau ini menerbitkan bukunya dan ingin meluncingnya di acara Selasa Sastra. Nah kemudian dengan keikhlasan mereka sendiri, biasanya snack bagaimana ya udah tak sumbang snack ya, monggo terima kasih. Ini sudah akhir-akhir ini sudah begitu, tapi itu tidak kemudian jadi bagian yang membuat beban. Kalau saya nggak punya uang sama sekali nggak masalah, tidak jadi persoalan karena yang penting mau guyupnya ini ketemunya bisa menjadi bahan. Yuk ini ada buku baru kita bahas bareng-bareng yuk, ini asik ketemu kan. Kadang-kadang kita butuh alasan untuk ketemu ya atau untuk membuat sesuatu. Nah, kalau ada buku baru, wah, penulisnya bilang nggak punya duit sama sekali, ya kita nggak pernah minta dan memang tidak mematok untuk membayar. Kalau memang kepingin di launching ya udah kita bahas aja. Ini kalau selama pandemi ini kebetulan banyak teman-teman yang kemudian mengontak, saya punya buku, ayo Mas kita diskusi buku kita, ayo. Ya mohon maaf nih kalau pandemi ini memang kita sangat terbatas mobilisasinya, agak bingung membagi waktunya harus ke sana ke sini melihat situasi yang didatangi aman atau tidak dan seperti itu ya. Untuk menikmati bebas gratis, siapapun boleh datang dan biasanya kalau pas di acara itu sudah ada teman-teman yang bahasanya apa ya, dengan hati nyuguh gitu. Itu biasa loh. Dan itu sudah jadi bagian kami untuk gotong royong menggiatkan acara sastra ini tadi. Kalau roadshow untuk sementara ini ya karena kondisi pandemi ya, mohon maaf kita belum bisa untuk melakukan ya, menjaga banyak hal sehingga kita memang memilih untuk mencoba online dulu. Tetapi pas masa pandemi kemarin kita juga sempat bertemu
di Kulon Progo dengan teman-teman. Ya, lupa komunitasnya, ada 2-3 komunitas yang kita datangi dan mereka sempat bergiliran membacakan karyanya dan kemudian kita tapping dan kita muat di agenda Selasa-Selasa yang online. Untuk proses secara tatap muka ya kita maklum sendiri dengan kondisi ini. Ending dulu ya Pak. Ya. Ini sebelum lebih lanjut, kami ingatkan lagi untuk teman-teman yang bergabung di Zoom bisa sambil mengisi presensi. Mohon kalau misalnya kira-kira membutuhkan sertifikat untuk kegiatan webinar ini, di data presensi mohon diisikan dengan nama lengkap dan juga nomor handphone, nomor WA yang bisa kami hubungi sambil mengisi presensi. Jika ada pertanyaan, bisa langsung mengangkat tangan, raise hand, atau menuliskan lewat chat, atau yang mungkin bisa yang mengikuti lewat YouTube juga bisa menuliskan lewat chat di YouTube. Nanti akan kami bacakan. Ini sebenarnya ini ada pertanyaan. Mohon informasi lengkap mengenai seluk-beluk Roadshow sastra di kafe-kafe. Prosedurnya bagaimana? Yang melobi kafe atau dari pihak Selasa Sastra yang melobi kafe atau kafenya yang melobi Selasa Sastra? Ya, kalau kita sebenarnya melihat situasi dan kondisi aja. Kalau masa pandemi ini jelas kita tidak berani yang menyelenggarakan secara offline tatap muka. Berpikir panjang banget karena apa-apa menjaga banyak pihak. Kita menghormati banyak pihak untuk kemudian tidak melakukan proses offline. Namun demikian beberapa kali juga kita walaupun sangat terbatas 4-5 orang kita kumpul di kafe A misalnya karena diminta atau karena memang kemudian ayo kita kepingin kesana saja gitu. Kebetulan teman-teman gabut nih ngobrol-ngobrol kita sehat semua atau ini ya kita datang ke kafe A makan-makan ngobrol-ngobrol sekaligus tapping di tempat tersebut. Tidak hanya kafe, kadang-kadang juga teman-teman sok diminta datang atau kita juga sok iseng datang ke tempat-tempat wisata yang bahkan tidak terkenal sama sekali gitu. Asik-asik saja sih. Antara kafe boleh, kalau misalnya ada yang bertanya kafe saya boleh nggak dipakai, silahkan nanti kontak aja. Kalau kemudian bicara publikasinya memang kita sampai detik ini jejaring yang kita gunakan ya di jaring kami itu di grup WhatsApp-nya, kemudian teman-teman biasanya menyebarkan informasi kalau ada acara Selasa Sastra secara offline atau online. Kemudian biasanya juga kita publikasikan di Instagram media sosial ya, di jejaringnya Suara Pemuda Jogja dan Persoalan Bantul yang kebetulan bagian dari jaringan yang kami selenggarakan. Itu. Mas Adi, ini kalau jenengan melihat kondisi yang ada di Jogja saat ini, apakah antusias anak-anak muda saat ini untuk memiliki keinginan menulis itu besar? Ya, kalau sebenarnya gini Mbak, kalau bahasanya begini, semua orang itu bisa menulis sebenarnya. Kalau saya meyakini itu, artinya dengan adanya media sosial, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, siapa sih anak muda yang tidak bisa membaca dan menulis? Kalau kemudian diterucutkan ke menulis sastra sebenarnya juga banyak karena biasanya di masa-masa anak muda inilah kemudian muncul bahasa intuisi ya kalau saya mengatakan untuk menulis sesuatu yang ada hubungannya dengan hidupnya, peristiwa dalam hidupnya, entah kebahagiaan karena punya teman baru ya, atau mungkin sedih karena ditinggalkan kekasih, itu jadi bagian inspirasi yang kemudian kadang-kala diletupkan dalam bentuk tulisan di media sosial walaupun hanya terbatas. Nah, kadang-kadang walaupun terbatas, tulisan itu puitik, walaupun belum bisa disebut sebagai puisi, apalagi disebut sebagai sastra. Itu bagian penting bahwa kemudian kami melihat anak muda saat ini sebenarnya sangat berpotensi untuk dunia penulisan. Nah, teman-teman yang begini tadi, yang kemudian misalnya membuat story atau membuat status atau membuat tulisan di media sosial yang cukup puitis, walaupun belum jadi puisi atau belum jadi produk karya sastra, ini yang menurut saya perlu kita jawil sebenarnya. Atau kalau misalnya memang bersentuhan dengan lingkaran ini tadi, teman-teman di lingkaran Selasa kan bisa aja, wah ini bagus nih, buat ditambah atau gimana, dikemas supaya kemudian menjadi bentuk karya sastra, entah lahirnya puisi, entah nanti lahirnya cerpen, cerita remaja biasanya yang muncul gitu. Atau kalau memang menurut mau jadi bagian skenario film pendek ya bisa kan. Sebenarnya kami melihat itu sih.
Artinya anak muda zaman ini semua punya potensi untuk menulis, hanya menghaluskannya kan. Kemudian ini yang kemudian proses yang harus dilalui. Kalau bicara proses kreatif kita tidak mungkin melompat, artinya ya memang harus ada treatment untuk mau belajar bareng. Dan kami pun siap ketika kemudian ada permintaan dari sekolah-sekolah, teman-teman yang selama ini terlibat, ya Mas di sekolahku ngobrol-ngobrol, ayo. Tapi kalau pandemi ini sekali lagi kita melihat situasi dan kondisi ya. karena kondisi seperti ini. Nah, kebanyakan selama pandemi ini biasanya jabrian sih, Mbak. Kalau ada teman-teman anak muda yang mau BCK tuh, Mas aku harus nulis puisi kok, ini apa enggak? Mas nulis bukulitan kayak gini bagaimana gitu. Nah, itu biasanya mereka kirim di WhatsApp. Walaupun kadang-kadang juga responnya cukup lambat karena cukup banyak yang harus dikerjakan gitu ya. Ya, seperti itu. Ini ada yang mengangkat tangan, Mbak Ani Wantari, monggo di unmute dulu, Mbak. Terima kasih. Sudah boleh bicara, Bu? Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Anik Wantari. Saya dari SD Sindua 2 Melati, tinggalnya di Ngodean, guys. Jadi alhamdulillah sekali saya bisa bergabung dalam acara ini. Sangat luar biasa. Surprise untuk saya. Terima kasih ya Bang Teddy yang sudah mengundang saya. Ini yang ingin saya sampaikan adalah begini. Ketika suatu hari saya menyampaikan kepada teman saya, ayo nulis yuk, nulis cerpen yuk, nanti kita terbitkan bareng dalam satu buku, saya bilang itu sama teman. Terus ada teman yang lain nyeletuk seperti ini. Apa sih cerpen itu, kayaknya kok aku enggak banget ya. Itu kan hanya karya fiktif, hanya karya imajinasi yang sepertinya kalau saya enggak ada artinya deh. Saya lebih senang kalau saya itu menerbitkan buku yang sifatnya memberi pengetahuan. Misalnya saya menemukan teknologi tepat guna, nah itu saya bukukan, itu saya lebih cenderung ke situ. Saya kalau cerpen fiksi itu enggak banget katanya. itu bagaimana kita menyikapinya. Ya, jadi terus itu satu yang pertama, bagaimana menyikapi sikap atau pendapat teman yang menyampaikan seperti itu. Yang kedua, jujur ketika saya masuk ke link ini, ke linknya Bang Teddy, itu saya istilahnya benar-benar merasa sesuatu banget. Saya bisa masuk ke lingkungan, ke dunia sastrawan, orang-orang yang berjiwa seni. Saya senang banget. Di mana di lingkungan sekitar tempat tinggal maupun tempat kerja saya, situasi-situasi yang berbau seni-seni, sastra-sastra gitu, benar-benar tak tersentuh. Benar-benar itu tuh sesuatu yang luar, artinya sesuatu yang harus pihak khusus atau orang tertentu yang terjun di situnya. Nah itu makanya istilahnya tadi Bang Teddy mau istilahnya mengenalkan sastra dengan masuk ke desa-desa. Nah itu saya apresiasi sekali, saya senang sekali. Jadi saya juga kepengen ikut berperan serta di situ. Apakah saya diperkenankan seperti itu? Nah itu aja yang saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Oke, terima kasih Bu Ani Wantari dari Sleman ya. Dari Sleman saya pernah lewat saja. Kadang gini, sebenarnya kalau bicara proses sastra selama ini kita juga tidak bermaksud memaksakan orang-orang di sekitar kami untuk senang sastra ya. Enggak, artinya memang ya udah kita cukup berusaha untuk mengundang, ayo datang, kamu nggak suka sastra nggak apa-apa, yang penting datang aja sudah senang gitu. Nggak datang juga nggak apa-apa, mendoakan kami lancar acara juga senang. Sebenarnya gini, tadi memang di proses ini kami juga tidak bermaksud kemudian orang harus datang di Selasa Sastra, orang juga harus kemudian
benar-benar membacakan karya sastra enggak. Sehingga tadi kalau ada temannya Bu Ani Wantari yang kemudian wah saya lebih suka menulis non fiksi, enggak masalah juga. Yuk, biarkan aja menulis non fiksi. Toh kalau kita bicara tidak harus berdebat dengan orang-orang atau beliau-beliau yang punya paham seperti itu menurut saya itu ya. Karena itu bagian yang ya sudah dilewati aja. Ketika kami buat acara di sekitar acara kami di dusun-dusun juga banyak yang pikir apa sih acara sastra? Ini sastra atau lagi ngerti juga. Oh, kok ini sih orang ngomong kayak dongeng ini sastra itu ya dongeng ya sastra misalnya gitu kan. Kadang nggak ngerti saja antara dunia fiksi dan dunia non fiksi. Toh kalau kita bicara hal tersebut kadang kita juga perlu mengingat Mbah Albert Einstein itu ilmuwan terkenal, kadang dia juga bilang dan jadi pedoman saya juga. Kadang-kala imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Artinya kadang-kala kita menemukan alat tepat guna itu kan basic awal mulanya dari melihat terus terilhami dari pikiran-pikiran kita kemudian kita tuangkan dalam bentuk konkret itu kan artinya juga ada proses sastranya atau ada proses imajinasi itu tadi yang kemudian memang bentuknya adalah teknologi tepat guna. Kalau nulis buku ya kemudian bukunya jadi buku non fiksi. Tidak masalah. Menurut saya itu sebuah proses yang menarik juga bisa kita bahas dalam sudut pandang sastra menurut saya itu. Artinya walaupun ini teknologi tepat guna pun ayo kita bahas, kita guyoni dengan ayo bukunya dibahas di onsei di sini diskusi kemudian. Nah ini menarik ya ternyata kalau alat tepat gunanya misalnya untuk buat tenun alatnya baru berbeda tidak ATBM. Oh bisa atau buat tenun pakai bambuan misalnya. Nah itu kan bisa menjadi dicerita kok bisa menemukan itu gimana itu kan kemudian ketika cerita menemukan alat teknologi tepat guna itu kan juga bercerita. Nah, konsep bercerita ini yang kadang sebenarnya kita lalui dan kemudian dianggap bahwa kita tidak melahirkan karya sastra tapi kita melahirkan karya non fiksi itu yang pertama tadi ya. Artinya tidak harus diambil pusing Bu Ani kalau menurut saya. Kalau kami dalam perjalanan 7 tahun biasa dicuekin, biasa kemudian ketika kita undang dari beliau tidak datang dan kita nggak perlu marah, kita undang terus santai aja gitu. Itu saya kira memang bagian dari proses. Nah, menurut saya penting yang menarik dari temannya Bu Ani tadi adalah bahwa beliau tetap menulis itu juga bagian penting. Dan ketika beliau menulis itu bisa menjadi bahan ceritanya Bu Ani untuk menulis fiksi itu. Misalnya seperti itu. Kalau saya melihatnya dari sisi yang lain aja, oke, bagus tulisannya, tapi kemudian tulisan beliau kita jadikan bahan kita untuk menulis karya fiksi kan tidak salah juga. Bahwa kemudian apa yang beliau lakukan mengilhami kita untuk membuat karya fiksi, misalnya itu yang kemudian ya artinya kita harus berusaha ya santai aja lah kita jalani karena kebetulan dunia kita dunia fiksi ya. Kalau masalah realitas dan tidak realitas itu ya banyak. Itu saling mengisi sebenarnya menurut saya. Ada hal yang realitasnya menjadi inspirasi untuk menulis fiksi. Begitupun sebaliknya menurut saya ada juga beberapa peristiwa fiksi yang ternyata jadi ilham kita melakukan sesuatu di dunia ini kan bisa jadi baca novel dan seterusnya. Ya. Dan kalau boleh dikatakan zaman ini zaman ibu-ibu yang senang nonton sinetron fiksi semua ya, basicnya juga sastra. Nonton film di FTV di sinetron yang sampai episode itu kan fiksi semua. Basicnya juga sastra. Walaupun kemudian masalahnya dia dikemas dengan konsep populer. Ya saya kira memang diskusinya adalah persoalan kemasan sih kadang-kadang. Kalau tadi disebut di awal sama Mbak Zita, kalau ini kita jauh melenceng nih dunia film dan seterusnya itu sebenarnya tantangan zaman ini menurut saya Mbak Zita adalah mengemas sastra ini menjadi tidak sekedar menjadi tulisan dari buku kemudian selesai di buku, tetapi dari buku bisa kita kemudian apresiasi ulang, kita kemas ulang dalam bentuk video pembacaan karya sastra atau kalau lebih bagus lagi dibuat misalnya dalam bentuk film. Contoh kasusnya misalnya film Ada Apa Dengan Cinta kan ada scene yang kemudian di sana membacakan buku puisi ya. Ini yang menarik sebenarnya ketika justru dari puisi yang kecil bisa menjadi menginspirasi film yang layar lebar itu kan juga menurut saya sesuatu banget menurut saya ya. Artinya kemudian mencoba mengemas ulang sastra ini, karya sastra ini dalam bentuk-bentuk baru kekinian yang mendekati eranya. Ya karena era kita era digital, YouTube, media sosial ya itu yang kita manfaatkan. Saya kira itu menjadi hal yang ya, tantangan kita bersama sih menurut saya ketika kemudian biar
biar karya itu tidak berhenti di tulisan kita, di meja kita, berhenti di kita sendiri, tapi bisa orang lain melihat atau bisa mengapresiasi, paling tidak ketika kita sadari ayo kita coba bareng gitu kan. Itu bagian penting. Nah, salah satunya kalau masa pandemi tantangan paling itu ya mengemas ulang dalam dunia multimedia. Makanya kemudian kami mengembangkan ke arah situ ya untuk saat ini. Sudah lama sih sebenarnya, tapi kemudian kesadaran mencoba mengemas dalam bentuk kreasi-kreasi baru memang kemudian butuh waktu juga. Kalau Bu Ani tadi kepingin bergabung, monggo aja, nanti silakan rawuh di agenda Selasa Sastra, atau kalau pas kami mau mengadakan rekaman Selasa Sastra bisa mengisi. Beberapa kemarin juga asuhannya Bu Suprihatin Miharja itu di Dusun Pundong itu juga kemarin ada 5 ibu-ibu guru yang sempat mengisi tapping ya di Selasa Sastra. Belum tampil, ini masih dalam proses editing. Pun ketika misalnya Bu Ani kepingin mengumpulkan teman-teman masyarakat di dusunnya, kemudian yang ngobrol-ngobrolkan tentang buku lah, dengan dunia literasi ya, kalau bahasa kerennya sekarang kan persoalan literasi ya. Ayo nanti kalau misalnya waktunya slow, saya siap sowan ke tempatnya Bu Ani, siap kapan saja kalau pas slow. Tidak harus saya ya, nanti bisa dengan teman-teman yang lain kayak Mbak Nani dan kawan-kawan itu juga siap terjun ke lokasi pas waktunya ndak. Monggo Bu Ani, nanti kita tunggu juga komunikasinya kalau memang kepingin buat itu, atau mungkin di dusun di sekolahnya di SD kita kenalkan sastra kepada anak-anak SD, tidak masalah. Karena kalau mengingat kembali perjalanan saya pribadi, saya senang membaca dan menulis justru sejak SD, dan saya ingat benar tidak ada guru yang kemudian mencoba mengarahkan saya untuk menulis puisi, tetapi dari membaca yang ada di majalah dan majalah anak-anak saat itu, sama di beberapa koran yang ada 9 anak-anaknya, saya mencoba menulisnya sendiri walaupun jelek gitu ya. Tapi sebenarnya saya mau nulis. Nah, ini misalnya seperti itu. Saya kira juga perlu ini membuat kegiatan semacam workshop dengan teman-teman atau dengan anak-anak yang masih di sekolah dasar SMP, walaupun ala kadarnya nggak masalah, yang penting mencoba memperkenalkan dunia sastra ini kepada mereka. Kalau di kalau tingkat SMA banyak, SMP juga sudah ada banyak juga, tidak hanya kami juga belum, Bu Ani, kami juga belum menjadi sesuatu ya, artinya kami di jejaring teman-teman Selasa Sastra kita juga belum menjadi orang yang hebat, kita prosesnya masih panjang. Kalau berhenti saat ini ya tidak jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa. Ini kami masih berproses, kami masih belajar juga, dan kadang-kala kita mah belajar ketika berada bersama teman-teman yang ada di masyarakat itu. Saya kira itu, mungkin ada yang lain. Ya, silakan kalau ada yang lain. Ini tadi saya tertarik kata-katanya tadi. Jadi kadang-kala imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Albert Einstein yang bilang, Mbak. Saya cuma ngutip nih. Jadi mungkin itu bisa menjadi pencetus buat teman-teman yang punya keinginan bahwa kadang-kadang itu perlu di saat kita mau memulai sebuah proses menulis. Jadi pengetahuannya mungkin kita singkirkan di sebelah kita sejenak, kemudian imajinasinya dikedepankan dulu, baru kemudian mungkin bisa digabung. Kalau memang lebih tertarik dengan pengetahuan yang ditulis, mungkin bisa digabung menjadi satu. Ini sebentar. Ini ada Mbak Tri Wahyuni. Izin bertanya, ini Mas. Kalau ingin membuat channel YouTube baca puisi, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan? Oh, ini terinspirasi dengan channelnya Bang Teddy ini. Mbak Tri Wahyuni ini sudah lama berkecimpung di dunia sastra, Mbak Zita. Beliau ada di Kulon Progo. Baca puisi bagus banget ini. Jurusannya sastra Inggris ya Mbak Tri, tapi baca puisinya luar biasa. Kalau mau buat channel YouTube ya buka dulu ini di YouTube-nya, daftar dulu di akun YouTube, buat akun YouTube, terus kemudian saya kira yang penting kan punya puisi sendiri juga, sebaiknya puisi sendiri menurut saya, puisi karya sendiri ya, ditulis sendiri, dibacakan sendiri, dan kemudian direkam pakai handphone aja cukup. Saya kira tidak harus kemudian menggunakan software yang cukup berat, misalnya harus dengan Adobe Premiere Pro, juga tidak harus. Di handphone kita masing-masing, di gadget kita itu sudah tersedia untuk memotong adegan, untuk bahkan menyambung kalau misalnya adegannya perlu disambung, ada.
ada banyak programnya untuk editing video. Saya kira itu cukup, terus kemudian nanti diupload, ya udah di-share ke teman-teman kita dulu gitu ya. Tapi memang bagian penting dari kemudian membuat channel YouTube yang kontennya puisi atau sastra itu memang salah satunya kan karena tidak menarik ya. Atau belum menjadi sesuatu yang kemudian cukup dipertimbangkan kalau di algoritmanya YouTube ini. Jadi jangan berkecil hati Mbak Triwah ini ketika nanti buat channel YouTube isinya kontennya baca puisi kok yang nonton sedikit tidak terkenal, ya coba buat puisinya yang lebih menggairahkan sehingga kemudian mereka mau terjun masuk ke channel YouTube-nya Mbak Triwayuni, misalnya puisi-puisi yang mengkritisi ya monggo atau mungkin karena kalau kemudian trennya kesedihan ya udah mengeksplorasi tema-tema puisi tentang kehidupan yang bisa membuat orang haru, mungkin ya ini tantangan. Bedanya itu artinya ketika kadangkala pilihannya adalah kita memanfaatkan teknologinya, misalnya di YouTube tadi belajar algoritmanya yang saat ini populer apa nih, ini baru heboh-hebohnya demonstrasi, misalnya trading topiknya buat puisi demonstrasi ya kayak orang dodolan gitu ya, atau memang pilihannya adalah membuat channel YouTube idealis ya, saya ingin saat ini walaupun heboh demonstrasi saya tetap menulis puisi tentang kehidupan saya selaku petani juga nggak apa-apa. Semua punya pilihannya masing-masing untuk membuat channel YouTube. Toh sekali lagi menurut saya Mbak Tri, keinginan Mbak Tri untuk membuat channel YouTube itu paling tidak dalam konteks motivasi bahwa itu sebagai dokumentasi karya Mbak Tri, dan itu penting. Ketika kemudian kita mencoba mendokumentasikan, harus menerbitkan buku itu ya mahal, Bu. Ya, nyatanya susah. Tapi kalau di YouTube kan kita punya gadget, kita punya handphone, direkam, terus kemudian kita upload di YouTube juga gratis. Arab numpang wifi gratis di sekolahan banyak, tinggal kita password atau di titik-titik teknologi mereka di tempat masing-masing punya jaringan komunitas, tahu saya juga gratis ada penyedianya. Ya kita bisa menggunakan, saya kira bisa menggunakan fasilitas itu untuk kemudian menyalurkan karya puisi kita di YouTube ya khususnya. Tapi tantangannya saya ke Mbak Tri ini memang banyak. Salah satunya kalau setahu saya video itu basicnya edukasinya di bahasa Inggris, tapi baca puisi ya bahasa Indonesia. Cobalah buat puisi berbahasa Inggris, siapa tahu nanti yang nonton bukan orang Indonesia tapi bule-bule kan ya. Nah, sesuatu banget ini puisinya Indonesia, temanya tentang Indonesia tapi dibaca dalam bahasa Inggris yang membaca seluruh dunia. Ini barangkali salah satu terobosan untuk memperkenalkan seni tradisi budaya Indonesia ke luar negeri. Mbak Tri, saya kira itu ya. Berlanjut Mas, pertanyaannya Mbak Tri berlanjut. Tips mencari subscriber. Aduh, ini pertanyaan yang menjebak ini. Saya aja subscribernya ya bisa dilihat sendiri Mbak Tri ya, subscriber Bang Tadiwa itu masih dikit. Tapi saya tidak pernah berpikir atau minder karena sedikit enggak. Teman-teman lain yang tidak bergerak di sastra, misalnya channel YouTube-nya besok narasumber hari besok juga ada diskusi seperti ini. Kalau nggak salah besok narasumbernya Mas Indra Suryono itu dulu awal buat YouTube-nya tentang Museum Sekartaji ya subscribernya cuma 300-an. Tapi begitu dia membuat Java Quantum yang membahas mitos dan legenda Jawa, ketika kemudian ngobrol dengan saya, wis digawe rada-rada demit sithik, tapi kemudian demit ini ilmiah, nah, dia malah kemudian booming kan bisa gitu ya. Ini kan pilihan kita untuk membuat YouTube. Tadi saya sudah memberikan informasi itu. Kalau teknik mencari subscriber semua jalan sendiri, yang penting buat kontennya. Nggak ada konten ya nggak ada subscriber kan gitu. Nah konten yang menarik ini yang kemudian Mbak Tri kita harus berpikir keras, saya kira gitu ya. Nah itu kadang berpikir oh ya saya harus jualan tema-tema menarik di Bang Tadiwa YouTube channel ya. Saya pikir nggak usah biar dulu seperti ini. Apa adanya sedikit subscriber nggak masalah, yang penting saya ngupload. Karena bagian pentingnya adalah saya membuat dokumentasi ini. Kalau tidak dokumentasi ya siapa lagi kalau bukan kita yang membuat kan gitu. Begitu Mbak Tri. Asal golek subscriber sing akeh. Golek penonton sing akeh dengan karya yang banyak. Betul. Mas, ini ada lagi dari Elin Tanama, Pandan, Bantul. Semenjak pandemi ini, banyak sekali muncul penerbit buku yang kemudian menyelenggarakan lomba kesastraan, seperti penulisan puisi, cerpen, opini, dan lain-lain. Sayangnya penerbit yang menyelenggarakan lomba tersebut tidak jarang juga mewajibkan partisipan untuk membeli buku hasil lomba dan mendapatkan piala apresiasi dengan membayar biaya yang tidak sedikit. Nah, itu kalau Mas Teddy gimana? Apakah itu kemajuan dunia kesastraan atau kemunduran dunia kesastraan?
Pertanyaan yang sangat berat kali ini. Beratnya adalah gini, karena kemudian saya sempat di Selasa Sastra edisi keberapa ya, saya sempat berkelakar ya. Berkelakarnya begini, ini sebenarnya saru. Kalau bagi kita ya ini sebenarnya sesuatu yang saru. Tetapi saya sempat berkelakar tentang gimana ya kalau saya membuat bisnis sastra gitu. Saya kan sempat guyonan itu di Selasa Sastra itu. Ya antara menyindir sama hati kecilku ya berkata lah ini Selasa Sastra udah jalan sekian tahun dan tidak mendapatkan tanda petik apa-apa duit ya. Tapi itu bukan menjadi bagian yang membuat kami mundur kalau tidak dapat duit nggak apa-apa. Cuman itu tadi melecutnya kata-kata yuk kita berbisnis sastra ini kan saya nggak tahu juga tiba-tiba muncul kalimat itu nggak berdunduk ada di kepala dan saya harus mengucapkan itu. Antara melihat kenyataan seperti yang disampaikan Mbak Elin tadi juga ada benarnya. Kadang-kadang juga para penyelenggara ini tak ya sah-sah saja sih karena memang bisa dilakukan sah. Tapi kalau bicara kemunduran atau kemajuan juga kalau menurut saya bukan ke persoalan kemasan tapi lebih ke gini Mbak Elin. Kalau saya tuh kadang merindukan saat ini ya paling tidak merindukan saat ini siapa ini tokoh sastra atau penulis sastra siapa yang bisa kita bahas karya sastranya menjadi wacana dan perdebatan diskusi kita hampir setiap waktu. Contoh kasusnya gini Mbak, misalnya sebelum puisinya Sapati Djoko itu jadi lagu, itu kan mungkin tidak ada banyak orang yang tahu gitu. Tapi begitu jadi lagu dan ternyata luar biasa, banyak orang yang kemudian suka dengan puisi, mencari bukan suka ya, tapi kemudian mencari tidak hanya suka, tapi mencari kemudian mencoba mengikuti puisi-puisinya Sapati Djoko Damono misalnya seperti itu. Artinya saat ini tantangannya bukan ke persoalan menerbitkannya menurut saya, tapi bagaimana tulisan-tulisan karya sastra itu menjadi bagian yang dicatat ini berarti diapresiasi banyak orang gitu ya. Bukan sekedar bukunya dibeli, tetapi kemudian bahwa misalnya puisinya atau cerpennya atau karya dramanya atau novelnya itu kemudian jadi buah bibir ya, jadi diskusi bahan perenungan dibaca banyak orang, dipentaskan banyak orang, itu kan menarik. Ini tantangannya menurut saya di situ. Artinya ketika banyak penerbitan seperti yang disampaikan Mbak Elin tadi, tapi karyanya biasa saja ya, bahasanya bukan biasa saja ya, tetapi tidak cukup menjadi bahasan. Ya itu jadi PR. Tapi kalau ternyata dari satu, walaupun lahirnya dari lomba yang Mbak Elin sebutkan tadi, tetapi ternyata satu atau dua karyanya itu menarik dan jadi perbincangan kan tidak salah kan? Itu malah justru menarik juga. Jadi kalau dibicarakan maju mundurnya bukan ke persoalan seberapa banyak terbitan buku sastranya menurut saya, tapi karya sastra apa yang kemudian kita bahas bisa menjadi perbincangan saat ini. Misalnya di Jogja kan siapa yang tidak menyebut namanya Pak Joko Pinobo ya, Jokpin ya, puisi ini api-api misalnya seperti itu ya. Artinya kan kegairahan atau bahasanya yang kita nantikan dari proses kreatif penulisan sastra itu kan hal seperti itu menurut saya ya. Kalau bicara peluang penerbitan, bahkan kalau Mbak Elin tadi mengatakan antologi bersama atau ini buku terbitannya berarti beberapa penulis ada lombanya, tapi kemudian partisipan harus membeli dan seterusnya gitu ya. Sekarang misalnya saya punya uang 5 juta saya buat buku sendiri, saya terbitkan, saya bagi-bagi sama atau sebenarnya dengan yang dilakukan oleh penyelenggara lomba. Cuman mungkin bobotnya berbeda aja gitu ya, karena ini saya lakukan sendiri sementara tadi dengan lomba. Menerbitkan buku di saat ini kan sangat mudah. Menurut saya sangat mudah itu. Bahkan kalau tidak punya uang sama sekali kita bisa menerbitkan bukunya dalam bentuk PDF, dalam bentuk online. Sekarang sangat mudah untuk menerbitkan buku Mbak Elin menurut saya. Jadi sebenarnya bisa 0 rupiah bahkan kalau bentuknya bukunya PDF kan tidak harus kemudian dicetak, tidak harus kemudian membeli, cukup download, di-share filenya dan cukup. Tapi tantangannya bukan di itu menurut saya. Banyak buku sastra tetapi karya mana yang patut kita apresiasi bareng gitu. Bahwa kemudian ada puisi yang kita bahas, ada cerpen yang menarik untuk kemudian kita, wah ini loh cerpennya ini Bu Anik ini bagus banget, ini ceritanya tentang pedagang tape di pinggir jalan yang menemukan uang 2 triliun disumbangkan
tidak kemudian diambil milik sendiri. Ini kan menarik loh. Di saat-saat pandemi seperti ini kan peristiwa cerita-cerita inspiratif yang kemudian jadi bahasan banyak orang ini kan perlu. Kita rindu hal-hal seperti itu menurut saya Mbak Elin itu. Jadi sulit bagi saya untuk mengukur apakah penerbitan buku-buku seperti yang Mbak Elin ceritakan tadi itu bagian dari maju atau mundurnya ke dunia sastra kita. Sulit ketika tidak membaca karyanya seperti apa. Akhirnya itu ya. Terima kasih, Pak. Mbak Elin. Ya, ada silakan ya. Dan sekali lagi kalau melihat waktunya saat ini untuk siapapun bisa menerbitkan buku karya sastra menurut saya Mbak Ida. Bahkan dengan uang 500.000 saja kita bisa punya buku puisi ya, kumpulan puisi, bisa menerbitkan kumpulan cerpen kita sendiri, bahkan bisa menerbitkan novel sendiri dengan modal hanya 500.000. Atau bahkan kalau tidak punya uang ya cukup menghubungi teman yang bisa mendesain PDF puisi-puisi kita, kemudian kita desain di PDF dan kita share, jadilah buku juga. Dan itu juga bisa didaftarkan di ISBN kan, bisa mendapatkan nomor serinya. Jadi kalau untuk masalah menerbitkan buku saat ini memang sudah zamannya mudah, tidak seperti dulu yang harus screening dan dicaci maki dulu sebelum bukunya terbit. Tidak. Ya, itu tadi Mbak Ani sepertinya menunjukkan buku terbitannya. Bagaimana ini? Ini tadi Mbak Ani bukunya. Nih, ini kumpulan puisi Nuansa Alam dan Cinta. Ini kumpulan cerita pendek. Wah, ini kreatif dan produktif ini Bu Ani ini. Terus ini satu kumpulan cerpen. Wah, lu udah lengkap tuh tulisannya. Ada puisi, cerpen, cerkak. Mantap ini. Iya. Terus dilengkapi geguritannya kapan muncul itu? Sudah, geguritan sudah. Sudah. Tapi belum masih antologi bersama teman-teman. Kalau yang sendiri belum. Semoga segera. Amin, amin, amin. Kalau tidak dibukukan kan tidak ada dokumentasi ya, Bu? Iya, benar leres. Perkara ada yang beli atau tidak nomor 27 ini. Tapi Ya, itu semoga saya hanya untuk koleksi pribadi kok. tapi perlu juga dikenalkan ke teman-temannya. Jadi biar tidak hanya di koleksi pribadi. Iya. Yang ini yang kumpulan cerkak ini sedang proses terbit ISBN e-book. Oke, ya, ini kan sudah jadi bagian alternatif kita bahasanya memperkenalkan karya sastra. Kita tanpa harus keluar modal banyak. Nah, semoga nanti salah satu bahkan semuanya bisa jadi wacana dan mengilhami yang membaca bukunya Bu Ani kan begitu. Harapannya kan begitu, Bu. Amin. Karya yang hidup itu kan karya yang kemudian diapresiasi. Ya, ini kalau Bang Teddy Kerso tak kasih yang ini. Oh, siap. Yes, terima kasih banget. Yang ini. Kita nggak usah Mary ya. Ya, yang ini. Kerso. Siap, terima kasih banget. Terima kasih. Cerkak ya. Cerkak. Nanti saya bagi Bang Teddy. Ya. Kak Zita minta nggak? Ya, Mbak. Kasih, Mbak. Boleh. Bungkus, Mbak. Nanti dikirim kemana ya? Ya, besok. Mbak Ani. Ya, bisa komunikasi nanti Gabrian nanti. Baik ya. Jadi itu tadi Mbak Ani minta kalau misalnya berkenan, beliau kepingin di launching di Selasa Sastra untuk kumpulan cerkaknya tadi. Oke, siap. Tidak masalah. Nanti kita komunikasi via Japri ya, Bu. Matur nuwun. Selamat berlangsung di agenda Selasa Sastra ini mengumpulkan teman-teman. Alhamdulillah. Tapping di sekolah jenengan. Alhamdulillah. Kita cari yang pas, yang aman. Terima kasih banyak sebelumnya. Udah, saya seneng banget ini beneran. Ini tuh ada yang mau juga tuh Mbak Ani. Mbak Elin sama Mama juga mau tuh.
Mas Afang melu-melu ini. Ya. Ya, matur nuwun, Mas. Saya seneng banget ini, Wah. Nanti saya terpacu nulis lagi nih. Ya, Bu. Makanya sukses selalu dan terus berkarya. Amin. Terima kasih. Monggo silakan jika ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu, mau bertanya atau mungkin memberi masukan ke Mas Teddy atau mungkin juga ke kami di Dinas Kebudayaan, silakan. Cerita pengalaman teman-teman, monggo, saya senang banget bisa menginspirasi saya perlu belajar. Oh ya, satu informasi. Editor saya ini Pak Krisna Miharja loh. Wow, sesepuh ini Mbak Krisna ini. Mbak Krisna Miharja, kakaknya Bu Suprihatin Miharja. Ya, siap. Ya, ini salam ke beliau. Ya. Untuk beliau malah belum saya antarkan. Terus mobilitasnya tingkat dewa. Ya, alhamdulillah. Ya, Bu. Ya, Mbak Malih. Ini sambil mengingatkan untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di chat, bisa sambil dilihat. Mungkin teman-teman yang lain bisa kita memberi masukan juga, atau mungkin ada usulan untuk webinar berikutnya, untuk Dinas Kebudayaan boleh menyampaikan sesuatu. Bisa chat, bisa juga raise hand, membuka mikrofonnya, di-unmute, kemudian kami beri kesempatan. Monggo, masih ada? Mas Edi, kalau jenengan lihat itu kira-kira tadi kan jenengan ngendika kalau puisi itu lebih sedikit untuk dibeli atau dibaca, ngoten nggih. Itu kalau menurut jenengan sebenarnya alasannya kenapa nggih? Kenapa dibandingkan dengan cerpen dan yang lain? Ini bicara tanda petik tadi dunia bisnis sastra ya. Kalau dari sudut pandang penerbit, karena saya lupa tahun berapa sempat mengadakan riset ke 40-an, 50-an penerbit yang ada di Jogja. 2004 apa ya kalau nggak salah. Saya lupa tahun itu. Itu pas gayeng-gayengnya, pas marak-maraknya penerbitan di Jogja. Terus saya sempat mendatangi 50-an penerbit yang ada di Jogja, wawancara tentang penerbitan yang mereka lakukan dan fokus. Kemudian karena ketertarikan saya di dunia sastra, tambahan pertanyaannya biasanya menuju ke buku-buku sastra. Misalnya saya menanyakan ada buku kumpulan puisi, buku kumpulan cerpen, novel terjemahan, kumpulan naskah drama. Mana yang paling laku? Itu yang jawab mereka ya, maksudnya. Yang paling laku ya novel. Ya barangkali karena kemudian novel pun sebenarnya juga tidak semua laku, tapi dalam konteks ini lebih banyak yang membeli. Mungkin secara psikologi pembaca aja sih, kalau kita bicaranya ini bukan lagi persoalan kualitas karya sastranya ya, karena karya sastranya kan pertanggungjawabannya banyak ya, tidak hanya dalam konteks, tapi dari jumlah pembelian itu barangkali lebih ke para pembeli ini melihat ketika membaca novel mungkin lebih enjoy gitu. Kalau cerpen dapatlah, tapi kalau puisi masih jarang yang kemudian mau mengkoleksi membeli buku puisi. Ini memang ini jawaban penerbit ya, bukan jawaban saya. Kalau kami sendiri ya menerbitkan buku puisi ya kita terbitkan saja. Kalau tidak ada pembelinya juga, kalau memang sudah cukup ya kita bagi supaya bisa jadi bahan untuk diskusi itu kalau kita. Tapi kalau kemudian dari sudut pandang penerbit kan mereka punya banyak alasan secara komersial kenapa kemudian memilih untuk tidak menerbitkan puisi yang menurut mereka kayak atau sellingnya bagus, kan itu ya pilihan mereka punya editor dan kurator sendiri tadi di penerbitan, dan itu basicnya sudah di riset yang pernah saya lakukan di 5 bulan penerbit di Jogja zaman itu. Nggak tahu zaman sekarang karena dunia penerbitan sekarang sudah lain. Dan saya kira juga tidak harus dibeli karena bisa dibuat PDF tadi kalau sekarang kan gitu. Mungkin juga ada hal lain saya kurang paham juga ya, Mbak. Mungkin tapi kebanyakan buku yang dibeli orang ya kumpulan novel, kumpulan cerpen itu juga cukup banyak. Puisi biasanya di jejaring atau memang benar-benar peminat puisi. Itu pun tidak semua buku kumpulan puisi bisa diterbitkan.
Itu sedulu. Kalau sekarang bisa menerbitkan kumpulan puisi kapanpun. Oke. Kita Betul, bagi. betul, betul. Iya, mungkin itu yang buat masukan kita juga. Kalau menurut pengalaman saya dulu ya Mas, jadi waktu saya lulus, saya SD kelas 6 mau ke SMP itu kan karena om saya itu sudah punya buku puisi judulnya Aku Yang Punya ya, tulisannya Khairil Anwar itu. Nah, pada saat itu memang sudah terbiasa membaca itu. Nah, tapi kan sepertinya yang lain tidak. Nah, tapi setelah ada film AADC itu, kemudian akhirnya buku puisi itu diterbitkan kembali, atau mungkin memang perlu seperti itu deh. Saya kira memang, tadi kan saya sudah sempat menyinggung tentang mencoba mengenalkan sastra dengan kemasan baru itu tadi loh. Sebenarnya bagian tantangan kita saat ini ya itu. Saya kira itu sih. Misalnya tadi Mbak Tri Wahyuni ya, Tuan Progo tadi mencoba membacakan puisi dalam 2 bahasa atau 3 bahasa, bisa loh. Puisinya aslinya puisi berbahasa Indonesia, tapi beliau bacakan dalam bahasa daerah. Kemudian di caption ketiga bahasa Inggris. Ini kan juga terobosan untuk memperkenalkan karya ke dunia yang lebih luas, menurut saya begitu. Artinya memang kemasan di masa ini memang kita harus cukup kreatif dan adaptatif terhadap teknologi dan perkembangan media sosial. Saya kira itu salah satunya melalui penguasaan multimedia lah, karena kita ada TikTok, ada YouTube, ada live Instagram TV dan seterusnya. Itu bisa jadi media kita untuk mengemas karya sastra dalam bentuk-bentuk baru yang tadi jenengan ceritakan itu kan. Siapa tahu nanti bukunya cetak ulang lagi ya. Betul. Ya, jadi mesti kreatif ya Mas menghadapi zaman ini. Ya Mas, tadi ini sudah 1,5 jam kita berdiskusi. Mungkin Mas tadi bisa memberikan closing statement, tips dan trik atau apalah untuk penutup acara ini. Trik dan trik itu kayak sulap ya. Kalau sebelum closing statement, barangkali salah satu ceritanya adalah belum lama ini saya juga menulis cerita pendek berbahasa Jawa, judulnya Nemu Dalan. Nah, Nemu Dalan ini kemudian saya buat versi videonya dalam kemasan pentas daring yang ada di YouTube-nya Dinas Kebudayaan DIY dalam bentuk fragmen cerkak berjudul Nemu Dalan. Ini sudah 2 versi ya. Yang pertama adalah cerkak judulnya Nemu Dalan, tulisan biasa, diterbitkan dalam bentuk buku, kemudian saya kemas ulang dalam bentuk video fragmen cerkak Nemu Dalan. Itu juga ada di Dinas Kebudayaan DIY. Silakan nanti yang kepengen nonton seperti apa hasilnya di situ. Nah, ketiga saya kemudian mengemasnya ulang. Saya kemas ulang Nemu Dalan itu dalam bentuk sandiwara radio bahasa Jawa. Hanya voice talk. Esensinya tetap, tapi kemasannya kita sajikan dalam bentuk berbeda. Ceritanya sama, tetapi kemudian coba kita kemas ulang dalam media-media yang lain. Satu multimedia, ada audio visualnya, satu audio talk di sandiwara radio, dan satu dalam bentuk tulisan. Ada tiga Nemu Dalan jadi 3 bentuk kepasan. Ini salah satu bahasanya rekor-rekornya, dan coba kita kenalkan dalam bentuk seperti ini, seperti bagaimana responnya. Nah, saya kira semuanya, saya juga termasuk untuk saya sendiri ini, saya closing statement-nya untuk diri saya sendiri. Justru tantangan kita di masa-masa pandemi ini karena kita di lockdown, penjara, kebebasan hanya ada di pikiran kita, imajinasi kita, apa yang pengetahuan yang kita tahu gitu. Sehingga mungkin ini waktunya kita untuk semedi, banyak menepi, kemudian kita mencoba menuliskan pengalaman-pengalaman dalam kitab suci, dalam kitab yang kita tulis. Kemudian syukur bisa menghasilkan karya sastra, entah puisi, cerpen, novel barangkali, atau naskah drama, naskah film, yang kemudian bisa menjadi bagian penting untuk didokumentasikan dalam perkembangan sastra dunia. Syukur bisa diterbitkan dan mendapatkan apresiasi yang lebih dari yang kita harapkan. Saya kira itu sih, Mbak. Saya kira tetap menulis, semua orang bisa menulis dan tetap berkarya dalam kondisi apapun. Ataupun prinsipnya itu juga, jadi setiap orang bisa menulis, mau atau tidak, untuk melanjutkan itu. Terima kasih Mas Teddy atas kesediaannya memberi banyak masukan untuk kita semua, memberi semangat baru
Jadi mungkin bisa menjadi pemantik kita semua yang punya keinginan untuk menulis, monggo. Dan Mas Teddy di Selasa Sastra juga akan berusaha untuk terus mengembangkan ini, membantu teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah berkenan mengikuti Zoom webinar ini dari tadi 1,5 jam ini. Dan kami tetap berharap supaya kita semua tetap sehat dan bisa bertemu lagi di webinar berikutnya. Dan esok hari kami masih ada webinar yang lain, bisa dicek di IG kami di Dinas Kebudayaan DIY. Dan seandainya misalnya ketinggalan dengan acara webinar ini, dengan Zoom ini, bisa lihat di YouTube Dinas Kebudayaan DIY juga. Jadi silakan melihat ada acara apa saja yang kami selenggarakan, cek di situ, dan silakan bergabung. Jika ada sesuatu, ada masukan dan segala macam, silakan untuk memberi masukan untuk kami di Dinas Kebudayaan. Gitu ya, matur nuwun, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih, matur nuwun, selamat sore. Selamat sore, ada foto sesi foto bersama enggak nih?